Chapter 1091. Betapa buruknya debu ini, Yang Chen tidak tahu. Satu-satunya hal yang dia lakukan adalah membiarkan dua naga api dari api pembakaran surga Yin yang membentuk penutup api tertutup, membungkus dirinya di dalamnya. Debu apapun akan dibakar secara paksa oleh api. Debunya tidak ada habisnya, dan jumlahnya berkali-kali lipat lebih banyak daripada kabut hitam pedang terbang 9 meter. Saat kabut hitam berjatuhan, tiba-tiba ki iblis yang kental dan besar langsung menerobos penutup api Yang Chen, seperti cambuk, itu menghantam tubuh Yang Chen dengan keras. Tampaknya itu ada di tubuh Yang Chen, tetapi pada dasarnya itu adalah serangan terhadap kesadaran spiritual. Di lautan kesadaran Yang Chen, tiba-tiba muncul cambuk hitam besar dengan panjang ratusan kaki dan ketebalan beberapa kaki. Ki iblis memenuhi udara, dan ia mencambuk lautan kesadaran dengan liar. Dalam sekejap, hati Yang Chen melonjak dengan pemikiran kompleks yang tak terhitung jumlahnya. Segala macam emosi datang silih berganti. Untuk sesaat, Yang Chen bahkan tidak tahu apakah dia akan menangis atau tertawa, apakah dia senang atau sedih. Kenangan tragis dari kehidupan sebelumnya, kebencian terhadap orang-orang Taitian, tiba-tiba membesar berkali-kali, dan kemarahan yang mengerikan bahkan memicu sungai darah di bawah naga putih. Sungai darah yang awalnya tenang, mendidih dengan ganas, buihnya menggelegak, dan semburan aura pembunuh yang bisa membuat orang terbang menjauh. Di bawah penindasan satu-satunya alasan Yang Chen, naga putih itu sangat berat di sungai darah, tidak membiarkan sungai darah memberontak. Namun, cambuk panjang itu sepertinya telah menemukan kesempatan untuk menemukan kelemahan Yang Chen, dan dengan beberapa pukulan keras, langsung menghantam sungai darah. Niat membunuh yang ganas bahkan tidak bisa dilawan oleh cambuk panjang yang dipadatkan oleh ki iblis. Bagian cambuk hitam yang dicambuk ke dalam sungai darah dengan cepat berubah menjadi warna darah merah tua. Warna darah ini tidak berhenti dan mulai menyebar ke atas. Kali ini, cambuk panjang itu sepertinya tertahan oleh sungai darah, dan ujung yang berada jauh di dalam sungai darah tidak bisa lagi bergerak, seolah-olah digigit oleh sungai darah. 9 meter flying dash di lautan kesadaran akhirnya menemukan kesempatan untuk melawan. Debu di sekitar mulai dengan panik menyerap demonic ki yang berasal dari cambuk. Seluruh lautan kesadaran dipenuhi dengan suara mendesis. Meskipun sungai darah menekan sebagian cambuk energi iblis juga menyebabkan dampak yang lebih besar pada sungai darah. Seluruh sungai darah menggelegak dan menggelegak. Di saat yang sama, sepertinya ada sesuatu yang mengalir keluar dari dasar sungai darah, menyebabkan lautan pengetahuan berguncang. Yang Chen tiba-tiba menyadari bahwa pada saat ini, pedang pemenggalan abadi, pedang terbang natal yang telah dia sempurnakan sejak awal pendirian yayasan, akhirnya menyelesaikan proses pemurnian terakhir setelah ratusan tahun penyempurnaan di bawah rangsangan iblis. Cambuk ki, dan akan segera diresmikan. Dengan paksa menahan kegembiraan yang bercampur dengan segala macam emosi, Yang Chen dengan kuat menjebak cambuk panjang yang terbuat dari energi iblis dengan debu terbang di lautan spiritualnya. Jangkauan pergerakan cambuk panjang semakin mengecil, dan tingkat ayunannya juga semakin rendah. Perlahan-lahan, keadaan menjadi tenang. Tepat ketika Yang Chen berpikir bahwa dia telah menekan cambuk ki iblis, dan pikirannya sedikit rileks, cambuk ki iblis tiba-tiba menjadi ganas. Setelah bersantai, tidak mudah untuk tiba-tiba menjadi tegang. Tampaknya Yang Chen tidak akan bisa melepaskan diri dari kebencian yang mendalam. Lampu merah darah menyala di sungai darah, dan cahaya serta bayangan langsung memotong cambuk panjang demonic ki, dan kemudian berkedip beberapa kali. Cambuk panjang demonic ki, yang terbakar oleh api iblis, tiba-tiba berhenti di lautan kesadaran, tidak bergerak. Ini sangat aneh. Di tengah cambuk hitam panjang, jejak warna merah darah tiba-tiba muncul. Kemudian, warna merah darahnya bertambah, dan cambuk hitam panjang itu langsung terbelah menjadi dua bagian. Selanjutnya, jejak berwarna merah darah muncul di mana-mana pada cambuk panjang demonic ki hitam. Warna merah darahnya meningkat, dan secara bertahap seluruh cambuk panjang itu terbagi menjadi kotak-kotak kecil yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, kotak merah besar dan kecil menyala, dan cambuk demonic ki hitam panjang benar-benar hancur berkeping-keping dan jatuh. Debu terbang di lautan kesadaran dengan cepat membungkus pecahan-pecahan ini, tersebar secara merata, dan kemudian dengan cepat mulai menyerapnya. Lampu merah yang berkedip di sungai darah mulai melayang perlahan, dan akhirnya melayang ke tengah lautan kesadaran, memperlihatkan barisan. Penampilan familiar, aura familiar, kecuali warnanya yang berbeda, bagian lainnya persis sama dengan pedang pemenggalan abadi di masa lalu. Ketika pedang pemenggalan abadi muncul, ia dengan cepat menjadi lebih besar, menempati lebih dari separuh wilayah lautan kesadaran. Di bawah keterkejutan aura pembunuh yang dibawa oleh pedang, pecahan demonic ki hitam hancur. Ketika pedang pemenggalan abadi meninggalkan sungai darah sepertinya kehabisan semangatnya, dan tidak lagi memancarkan aura apapun. Sebaliknya, ketika pedang pemenggalan abadi datang ke tubuhnya, itu memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Dibandingkan dengan sungai darah di masa lalu, aura pembunuh yang dipancarkan oleh pedang pemenggalan abadi saat ini tertahan dan dalam, hanya terkonsentrasi pada pedang pemenggalan abadi, tetapi tidak ada jejaknya yang lolos. Bila berwarna merah darah menyebabkan orang tanpa sadar merasakan ketakutan yang menusuk tulang, memberi mereka tekanan psikologis yang sangat besar. Hanya dengan melihat pedang ini, ada perasaan seperti ini, belum lagi jiwa seperti apa yang akan terbang setelah dipotong. Begitu pedang pemenggalan abadi keluar, semua emosi ditekan dalam sekejap, hanya menyisakan niat membunuh yang dingin dan terkendali ini. Tapi kemudian, kegembiraan murni muncul dari lubuk hati Yang Chen dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Yang Chen. Saat tangan kanannya terbuka, pedang pemenggalan abadi tiba-tiba muncul di tangan Yang Chen. Perasaan akrab membuat Yang Chen memiliki kegembiraan yang tak terlukiskan. Setelah ratusan tahun mengalami tempur, pedang pemenggalan abadi dan Yang Chen memiliki pemahaman diam-diam tentang daging dan darah, seolah-olah itu adalah bagian dari tubuh, perasaan, dan pernapasannya sendiri.
Niat membunuh yang sengit menarik perhatian Xiao Tian untuk pertama kalinya. Pedang ganas semacam ini adalah favorit Xiao Tian. Tanpa menunggu instruksi Yang Chen, dia segera muncul, membuka mulutnya, dan menggigit gagang pedang pemenggalan abadi dalam satu gigitan, dan menolak untuk melepaskannya. Tubuh besar itu menyusut berkali-kali dan langsung melingkari tangan Yang Chen, menghubungkan Yang Chen dan pedang pemenggalan abadi menjadi satu. Ini adalah pertama kalinya sejak Xiao Tian tiba di benua iblis dia mengambil inisiatif untuk mengabdikan dirinya. Bahkan jika ada manik iblis yang dimurnikan sebelumnya, itu tidak membuat Xiao Tian tampil seperti ini. Dengan pedang pemenggalan abadi di mulutnya, mulut Xiao Tian juga mengeluarkan semburan raungan naga rendah, yang terdengar seperti suara pedang. Kegembiraan dari lubuk hatinya tidak dapat disembunyikan dari Yang Chen sebagai tuannya. Saat ini, Yang Chen bahkan lebih bersemangat daripada Xiao Tian. Memegang pedang pemenggalan abadi, dia merasa seolah itu adalah perpanjangan dari lengannya sendiri, dan dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Tiba-tiba ada perasaan di hatinya bahwa apapun yang ada di depannya, dia harus memotongnya menjadi dua. Faktanya, itulah yang dilakukan Yang Chen. Pedang pemenggalan abadi diangkat tinggi-tinggi, dan tidak ada proses mengumpulkan kekuatan, dan tidak peduli apa yang ada di depannya, dia hanya menebangnya. Ruang besar di depannya sepertinya tiba-tiba terbelah oleh pedang ini, dan pedang ki yang menyelimuti tanah menarik garis tipis panjang yang berlanjut hingga puluhan mil jauhnya. Chapter 1092. Dengan tebasan, dada Yang Chen terasa sangat nyaman. Tampaknya ledakan emosi hati iblis, yang hampir tidak pernah berhenti selama beberapa dekade, juga telah mereda. Setelah tebasan, Yang Chen bahkan tidak berminat untuk melihat efek pembunuhannya. Dia hanya memegang pedang pemenggalan abadi, memejamkan mata, dan mengelusnya dengan lembut dengan jari-jarinya, merasakan garis-garis dari pedang pemenggalan abadi, merasakan nikmatnya senjata ajaib sumber kehidupan ini, bahkan musuh pun ada di depannya. Meskipun pedang pemenggalan abadi masih terlihat seperti pedang pemenggalan abadi, temperamennya sangat berbeda, dan rasanya tidak lagi tajam. Selain pedang berwarna merah darah, yang sekilas membuat orang merasa takut, tidak ada tempat lain yang keluar dari barisan. Bahkan niat membunuh yang mengerikan sepenuhnya tersembunyi di dalam pedang yang tertahan. Jika tidak dipotong, tidak akan terasa sama sekali. Dan orang-orang yang terpotong oleh pedang pemenggalan abadi akan dihancurkan pikirannya oleh niat membunuh dalam sekejap. Setidaknya di dunia fana, Yang Chen tidak merasa ada orang yang bisa menolak pedang pemenggalan abadi. Sekarang dengan pedang pemenggalan abadi, dia tidak lagi dianggap sebagai maniak pembunuh ketika dia muncul, dan dia tidak akan memberikan alasan kepada orang lain untuk membunuh iblis dan membela hak. Selanjutnya, ini akan menjadi peluang besar bagi pedang pemenggalan abadi untuk mendapatkan keuntungan besar. Tentu saja, Yang Chen tidak cukup sombong untuk mengayunkan pedang pemenggalan abadi ke gerbang Tai Tianmen sendirian. Warisan sekte selama ratusan ribu tahun atau bahkan lebih lama sama sekali tidak dapat dibayangkan oleh Yang Chen, seorang murid dari sekte kecil. Bahkan penatua tertinggi hanyalah puncak gunung es dari kekuatan tersembunyi para Tai Tianmen. Jika dia benar-benar ingin memusnahkan orang-orang Tai Tian, tidak mungkin hanya mengandalkan Yang Chen dan Istana Cunyang saja. Yang Chen kini telah memasang jebakan bagi orang-orang Tai Tian, menunggu hari ketika mereka menjadi musuh publik semua pembudidaya di dunia. Setelah beberapa saat, suasana hati Yang Chen yang gelisah berangsur-angsur menjadi tenang, dan tangannya melepaskan Xiao Tian. Xiao Tian berputar dengan gembira di udara, dan tidak lupa memegang pedang pemenggalan abadi di mulutnya, dan tidak melepaskannya. Baru sekarang dia ingat untuk melihat efek tebasan tadi. Setelah sekian lama tanpa gerakan apapun, Yang Chen hampir lupa bahwa dia sedang melawan demoni Fit-Fin terkuat. Yang Chen tidak percaya dengan pemandangan di depannya. Tubuh utama dari pria yang telah melahap Demonize Fin lainnya kini terungkap sepenuhnya. Tubuh utama yang besar langsung terbelah menjadi dua oleh pedang pemenggalan abadi. Vitalitas Demonize Rotan sangat kuat. Terbukti bahwa ia bisa hidup dengan baik di tempat yang dipenuhi dengan iblis ki. Tubuh utamanya, yang telah terbelah menjadi dua, tidak langsung mati. Sebaliknya, masih ada tanda-tanda kehidupan. Namun, Demonize Fin tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyerang Yang Chen. Ia masih hidup, namun kedua bagian tubuhnya bergetar tak terkendali. Semua tanaman merambat telah menyusut menjadi bola, terkadang melengkung, terkadang meregang, dan tidak pernah berhenti. Yang Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Tanaman anggur iblis ini pasti mempunyai pikirannya sendiri. Namun, karena ia memiliki kecerdasan, ia mengenal rasa takut. Tidak peduli seberapa kuat rotan iblis di dunia fana, ia tidak dapat menandingi niat membunuh dari pedang pemenggalan abadi. Pedang terbang 9 meter dengan mudah mengambil alih kendali ki iblis. Di area ini, tidak diketahui berapa tahun rotan iblis telah memadatkan aura iblis rotan iblis, yang seperti zat, dengan cepat diserap oleh pedang terbang 9 meter. Ada banyak perbedaan antara dua aura iblis sebelumnya, tetapi setelah periode penyerapan ini, tampaknya menjadi sangat seimbang. Pikiran Yang Chen bergerak, Xiao Tian, yang terbang di udara dengan pedang pemenggalan abadi, muncul lagi di tangan Yang Chen. Xiao Tian otomatis berubah menjadi pegangan, membungkus tangan kanan Yang Chen. Bahkan jika itu adalah prinsip agung emas abadi, pada saat ini, dia tidak dapat mengambil pedang pemenggalan abadi dari tangan Yang Chen. Menemukan inti dari rotan iblis, Yang Chen hanya menebas 2 kali dengan lembut, dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya di tanah benar-benar berhenti bergetar, semuanya tergantung dengan lembut, dan tidak ada gerakan lagi. Pedang terbang 9 meter telah berkembang secara maksimal, membungkus kedua bagian rotan iblis di dalamnya. Dalam kabut hitam, terdengar suara mendesis saat menyerap ki iblis, dan bersamaan dengan itu, kesadaran utama dari rotan iblis yang telah mati diserap ke dalam pedang terbang 9 meter. Penyerapan ini saja membutuhkan usaha Yang Chen lebih dari sebulan. Ketika sudah terserap seluruhnya, Yang Chen memiliki manik iblis lain dengan radius 10 kaki di tangannya, atau harus disebut manik iblis. Manik ini, dia tidak tahu berapa banyak basis budidaya yang terkandung di dalamnya.
Bahkan jika tidak ada iblis ki di dalamnya, dia yakin tidak ada yang berani menelannya, bahkan Xiao Tian mungkin tidak mampu menanggungnya. Mengambil manik iblis emas murni biasa dapat meningkatkan basis budidaya seseorang, tetapi mengambil bola besar ini, memang benar bahwa basis budidaya dapat ditingkatkan, tetapi pembudidaya itu sendiri pasti akan diledakkan hidup-hidup. Ada lebih dari 30 manik iblis seukuran kepala manusia terkecil di dalam tas Qian Kun. Sayang sekali memberikan semua ini kepada Xiao Tian. Setelah meninggalkan benua iblis, Yang Chen harus memikirkan cara menggunakannya lagi. Pedang terbang 9 meter menjadi lebih gelap dan lebih dalam, dan nampaknya setelah menyerap rotan iblis ini, ia merasakan kembali ke keadaan semula. Konsentrasi ki iblis bahkan melebihi rotan iblis. Harus diketahui bahwa tubuh pedang terbang 9 meter jauh lebih kecil dibandingkan dengan rotan iblis. Dia percaya bahwa dengan pedang terbang 9 meter saat ini, jika dia meluncurkan serangan kesadaran spiritual dengan santai, hanya sedikit kultivator di dunia fana yang dapat menahannya. Menurut perkiraan Yang Chen, keempat wanita saat ini pasti tidak bisa, tapi Li Cheng pasti bisa. Adapun yang lainnya, Yang Chen tidak bisa memikirkan seorang master yang bisa menerima pukulan ini untuk sementara waktu. Sangat disayangkan pedang terbang 9 meter tidak dapat menahan ki iblis, selama digunakan, itu akan terlihat seperti ki iblis yang padat. Tidak peduli bagaimana itu digunakan di benua iblis, tapi begitu dia pergi, dia pasti akan dianggap sebagai iblis. Kedepannya hanya bisa digunakan pada situasi teraman atau situasi paling kritis, yang tidak bisa dikatakan sebagai penyesalan kecil. Belum lagi, Yang Chen juga harus mengerjakan Immortal Beheading Blade. Karena pedang pemenggalan abadi bahkan dapat menahan niat membunuh, mungkin itu juga dapat menahan ki iblis di dalam, yang juga merupakan arah pengembangan pedang pemenggalan abadi di masa depan. Memikirkan pedang terbang 5 elemen yin yang besar berkumpul bersama, belum lagi yang lainnya, hanya pedang rotan setan darah ditambah pedang terbang 9 meter, satu penghisap darah, satu serangan iblis jantung yang melindungi 6 indera, sudah cukup untuk membuat banyak orang gila. Ini belum termasuk pedang terbang kayu ilahi penglai, pedang terbang tanah hidup, pedang terbang tulang naga banjir, dan sebagainya. Secara relatif, pedang terbang atribut api bawaan Yang Chen agak tidak layak untuk disebutkan. Terutama pedang sinar cerah, yang merupakan pedang terbang Yang Chen yang paling berkesan. Namun, dengan tambahan api pembakaran surga Yin Yang, itu tidak akan lebih buruk dari pedang terbang lainnya. Dengan pedang pemenggalan abadi, kepercayaan diri Yang Chen langsung meledak, dan dia tidak lagi mempedulikan hal lain. Tanpa rasa takut, dia langsung pergi ke inti benua iblis. Penampilan heroik dan terikat tugas seperti itu, ada semacam pedang pemenggalan abadi di tangan, dunia adalah milikku. Chapter 1093. Area di mana Demonize Fin berada sudah menjadi area inti dari benua iblis. Yang Chen telah mampu merasakan lokasi energi iblis terpadat, dan arah itu seharusnya menjadi lokasi titik koneksi spasial. Ini adalah area paling berbahaya, belum lagi Yang Chen, bahkan para master hebat yang telah naik ke benua iblis selama ratusan ribu tahun tidak pernah berani masuk terlalu dalam. Belum lagi yang lainnya, Demonize Fin saja sudah cukup untuk menelan semua master yang datang dan menggunakan master tersebut sebagai pupuk bergizi untuk pertumbuhannya yang kuat. Dia tidak tahu bagaimana tanaman anggur iblis ini tumbuh, ia bisa menggunakan energi iblis dengan begitu paksa. Untungnya, Demonize Fin tidak berkembang biak dengan sangat cepat, dan hanya ada lebih dari 30 tanaman setelah bertahun-tahun. Jika tumbuh di seluruh pegunungan dan ladang, mungkin suatu hari nanti spesies kuat ini akan menempati seluruh benua iblis. Di sini, Yang Chen tidak menggunakan pesawat ulang-alik, juga tidak menggunakan pedang untuk terbang. Dia berjalan sendirian, karena takut akan terjadi kecelakaan. Di area inti energi iblis ini, tidak ada kewaspadaan yang berlebihan. Sepanjang jalan, Yang Chen sedikit terkejut. Ada juga banyak tanaman di daerah ini, segala jenis pohon besar, segala jenis semak dan tanaman merambat, semuanya dapat menyerap energi iblis dan tumbuh sangat kuat. Namun, itu adalah sejenis pohon anggur iblis. Di area ini, Demonize Demon Beast tampaknya relatif langka. Yang Chen mengira itu karena Demonize Fin sehingga semua Demonize Demon Beast dalam jarak 100 mil dibunuh olehnya, tetapi kenyataannya jelas tidak demikian. Setelah berjalan ribuan mil ke inti, Yang Chen akhirnya menemukan jejak Demonize Demon Beast. Namun, Demon Beast di sini bukanlah jenis Demon Beast yang hanya mengandalkan naluri setelah diserang oleh energi iblis, melainkan bentuk lain. Dengan kata-kata di benak Yang Chen, itu bisa disebut binatang berkembang biak, binatang yang sepenuhnya untuk tujuan reproduksi. Semua jenis binatang iblis-iblis yang pernah dilihat Yang Chen sebelumnya dapat dilihat hampir sepanjang jalan. Setiap beberapa puluh mil, ada beberapa pasang dari mereka, baik laki-laki maupun perempuan. Binatang iblis ini sepertinya mampu bertahan hidup dengan menyerap energi iblis dan tidak perlu berburu. Satu-satunya tujuan kelangsungan hidup mereka adalah untuk bereproduksi. Tidak peduli jenis binatang iblis apa itu, kecepatan reproduksinya sangat mengejutkan. Macan tutul iblis pertama yang ditemui Yang Chen melahirkan bayi macan tutul dalam beberapa tarikan napas. Begitu macan tutul kecil itu lahir, ia langsung diserang oleh aura iblis dan tumbuh dengan pesat. Hanya dalam satu hari, macan tutul kecil itu telah berkembang ke alam Nas Chen Sol tahap akhir. Kemudian macan tutul kecil itu mulai berlari dengan liar menuju pinggiran benua iblis, seolah-olah ia tidak dapat lagi menahan tekanan ki iblis di sini. Berlari melewati Yang Chen, Demonize Leopard bahkan tidak melihat ke arah Yang Chen. Seolah-olah naluri pertamanya adalah meninggalkan tempat ini sesegera mungkin dan mencapai area di mana dia bisa beradaptasi dengan iblis ki. Begitu dia sampai di tempat itu, dia akan berbicara tentang pembunuhan dan memangsa. Macan tutul kecil yang berbeda memiliki bakat yang berbeda dan pencapaian akhir mereka juga berbeda. Semakin seseorang dapat menahan energi iblis, semakin tinggi tingkat budidayanya, dan semakin dekat seseorang dapat tinggal di area pusat.
Hanya dengan mengandalkan metode sederhana ini, seluruh benua iblis dipenuhi dengan semua jenis monster iblis dengan kekuatan berbeda, dan secara alami terbagi menjadi kuat dan lemah. Pantas saja Yang Chen sering melihat binatang iblis lemah muncul di kedalaman benua iblis, ternyata seperti ini. Banyak orang yang mencari pengalaman merasa jijik untuk membunuh binatang iblis yang wilayah kekuasaannya jauh lebih rendah daripada mereka. Jika tidak, binatang buas ini akan menjadi poin pengalaman bagi para ahli bahkan sebelum mereka bisa mencapai pinggiran. Bahkan mungkin tidak dianggap sebagai poin pengalaman. Kapan seorang kultivator melihat seorang kultivator membunuh semut untuk mendapatkan pengalaman pembantaian? Tingkat budidaya binatang buas itu bahkan membuat Yang Chen merasa luar biasa. Dengan pengalaman kehidupan sebelumnya, Yang Chen dapat dengan mudah melihat bahwa alam binatang itu hampir mendekati tingkat bumi abadi. Jika mereka menyerang, mereka dapat dengan mudah membunuh Yang Chen dalam hitungan detik. Untungnya, binatang-binatang ini tampaknya tidak memiliki keinginan apapun selain reproduksi. Binatang pertama yang dia temui adalah Demonized Leopard, yang menemukan aura Yang Chen dan melirik Yang Chen, tetapi Yang Chen telah mengenakan 9 meter Flying Sword sebagai jubah luar. Pihak lain sepertinya merasakan konsentrasi energi iblis yang tidak kalah dengan Demonized Fin, jadi tidak menganggapnya serius. Ia mengibaskan ekornya dengan malas dan terus melahirkan. Di sini, untuk pertama kalinya Yang Chen merasakan tekanan menghadapi kematian. Untungnya, dengan perlindungan energi iblis, pihak lain tidak bergerak. Jika tidak, Yang Chen akan benar-benar mati tanpa mengetahui caranya. Setelah menemukan bahwa selama ada penutup energi iblis yang sangat kaya, dia bisa aman dan sehat, Yang Chen terus bergerak maju dengan hati-hati. Wilayah dari beberapa binatang kuat yang dia lewati sepanjang jalan semuanya menggambarkan hal ini. Bahkan ada dua jenis binatang yang merupakan musuh alami. Mereka sebenarnya melahirkan ratusan mil jauhnya satu sama lain, tidak mempedulikan keberadaan satu sama lain. Hal ini membuat Yang Chen semakin yakin bahwa ini adalah tempat di mana binatang iblis dilahirkan. Meskipun binatang ini kuat, mereka hanya ada sebagai binatang yang hanya berkembang biak dan tidak mempedulikan hal lain. Selama dia tidak memprovokasi mereka, dia seharusnya aman dan sehat. Ada keberadaan berbahaya di sekitarnya yang dapat membunuhnya dalam hitungan detik, namun godaan titik koneksi spasial membuat Yang Chen memutuskan mempertaruhkan nyawanya untuk menjelajahinya. Begitu dia bisa memperbaiki titik koneksi spasial, pedang pemenggalan abadi akan memiliki kemampuan untuk menembus ruang, dan pedang terbang 9 meter juga akan memiliki sumber energi iblis yang berkelanjutan. Manfaatnya lebih besar dari langit, dan itu sepadan dengan risikonya. Bagaimanapun, dia hanya perlu menyempurnakan titik koneksi spasial dalam waktu singkat, tidak perlu menyempurnakannya sepenuhnya. Selama dia menyelesaikan langkah pertama, dia dapat melanjutkan pemurnian kapan saja, seperti pintu masuk ke platform pemenggalan abadi. Binatang buas ini tidak akan bertindak mudah, dan tingkat keberhasilannya 80%. Dari sini ke pusat, masih ada ribuan mil lagi yang harus ditempuh. Perjalanan Yang Chen seperti berjalan di atas tali, melewati binatang yang sangat kuat. Perasaan tidak memiliki perilaku agresif, namun hidupnya tergantung pada seutas benang, bahkan membuat Yang Chen lebih menyadari manfaat dari pengalaman tersebut daripada pengalaman membunuh di luar. Selalu antara hidup dan mati, inilah tujuan awal dari pengalaman benua iblis. Sebelumnya, senjata sihir pelindung Yang Chen kuat, dan tidak akan ada bahaya bagi nyawanya, jadi meskipun dia juga mengasah metode serangannya menjadi tajam, keadaan pikirannya yang sebenarnya hanya dapat ditingkatkan melalui pengalaman iblis hati, yang mana jauh lebih tidak berbahaya dibandingkan situasi saat ini. Ledakan emosi seperti apa yang bisa membuat Yang Chen mencapai tujuan pengalamannya lebih baik daripada jika dia akan mati selama dia melakukan sedikit kesalahan. Meskipun jalan di depan hanya 2 atau 3 ribu mil, itu lebih bermanfaat bagi Yang Chen daripada ratusan ribu mil dari tepi benua iblis ke pusat. Sepanjang jalan, Yang Chen bahkan memiliki beberapa harapan yang samar-samar di dalam hatinya, berharap jalan ini tidak akan pernah berakhir, yang sangat kontradiktif. Chapter 1094. Rasanya berada di bawah ancaman kematian sepanjang waktu sungguh tidak nyaman. Keberanian di hatinya jauh lebih kuat, tapi bagaimanapun juga, dia masih diambang hidup dan mati, dan itu selalu sedikit tidak nyaman. Anehnya, semua binatang menutup mata terhadap kemunculan Yang Chen, bahkan binatang iblis yang berlari ke pinggiran tidak melihat ke arah Yang Chen dan langsung berlari melewatinya. Situasi abnormal membuat Yang Chen bertanya-tanya apakah binatang yang tampaknya kuat ini sebenarnya hanya memiliki kemampuan untuk bereproduksi dan tidak lagi memiliki kekuatan tempur. Namun, dugaan ini tidak lagi mungkin dilakukan setelah dia melihat suatu situasi secara kebetulan. Binatang iblis yang pusing, ketika ia berlari keluar dari dalam, mungkin tekanan ki iblisnya terlalu besar, ia tidak tahu jalannya dan langsung menuju ke binatang yang sedang berkembang biak. Ini adalah binatang iblis setidaknya di tahap daceng tengah, dan kekuatannya lebih kuat daripada kebanyakan pembudidaya yang berlatih di benua iblis. Namun, binatang iblis ini, yang terlihat sangat ganas di mata tuan biasa, bergegas ke depan binatang itu hanya mengangkat kepalanya dan meraung ke arah binatang iblis itu, dan kemudian mengabaikannya. Binatang iblis yang bergegas melewatinya, berhenti sekitar 200 kaki dari binatang itu, berdiri diam untuk beberapa saat, dan tiba-tiba seluruh tubuhnya meledak, dan dalam suara yang keras, hujan darah keluar. Potongan daging dan darah halus yang berterbangan di udara terus meledak di udara, pecah menjadi potongan-potongan kecil. Hanya dalam beberapa saat, binatang iblis tahap daceng berubah menjadi tumpukan potongan halus yang tidak dapat dikenali. Ini hanyalah kekuatan auman binatang itu dari jarak beberapa ratus kaki. Jika itu adalah tembakan penuh, betapa menakutkannya binatang itu bisa dibayangkan. Pengendalian auman binatang itu sangat tepat. Kekuatannya hanya terkonsentrasi pada binatang iblis yang berlarian. Tempat-tempat lain tidak terluka, bahkan pepohonan di sekitar binatang iblis itu tidak rusak sama sekali.
Binatang pada jarak ini, menurut perkiraan Yang Chen, setidaknya memiliki basis budidaya manusia abadi kelas 7. Master dari basis budidaya ini pasti dapat sepenuhnya mengabaikan lonceng emas klan naga Yang Chen ditambah teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning dan langsung menamparkan Yang Chen ke dalam pati daging. Meskipun teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning adalah metode budidaya dunia abadi dan Yang Chen juga telah mengolahnya ke alam menjungkir balikan laut, tetapi bagaimanapun juga, tubuhnya masih merupakan tubuh fana yang belum mengalami serangkaian alam surgawi, kesengsaraan dan jauh dari sebanding dengan tubuh abadi di dunia abadi. Namun, jika Yang Chen melampaui kesengsaraan dan naik, setelah pembaptisan 3 bencana, belum lagi manusia abadi kelas 7, bahkan kelas 8 atau 9, atau bahkan penguasa tingkat abadi bumi, belum tentu bisa menghadapi Yang Chen. Sayangnya, hal ini terjadi di masa depan. Sekarang Yang Chen, tidak peduli seberapa kuat budidayanya, dia masih berada di dunia fana dan masih dapat dengan mudah dirusak oleh binatang buas ini. Untungnya, Yang Chen menggunakan ki iblis dan 9 pedang terbang rahasia untuk menyamar sebagai binatang iblis, benar-benar menipu binatang buas yang tidak berpikiran jernih ini, dan tidak pernah sekalipun binatang menyerang Yang Chen. Selalu ada bahaya, dan semakin dalam dia pergi, akan semakin berbahaya. Namun, jaraknya sudah 4 atau 5.000 mil dari tempat dia melihat binatang pertama. Sekarang meskipun dia segera berbalik, dia tidak bisa keluar dari situasi berbahaya ini dengan cepat. Sekarang dia telah datang ke sini, dan binatang buas ini tidak akan menyerangnya sesuka hati, Yang Chen tentu enggan untuk pergi. Tujuan akhir dalam hatinya masih berada di tengah. Yang Chen mengertakkan gigi, mencari kekayaan dalam bahaya, dan terus melangkah lebih dalam. Benua Iblis adalah tempat pertama di mana Yang Chen tidak memiliki situasi spesifik dalam ingatannya setelah kelahirannya kembali, dan itu juga merupakan tempat di mana dia tidak dapat mengendalikan takdirnya sendiri, tetapi situasi yang tidak terduga inilah yang paling dibutuhkan Yang Chen untuknya, pengalaman. Semuanya sudah direncanakan, dan itu tidak bisa membawa manfaat lebih banyak bagi Yang Chen. Semakin dalam dia pergi, semakin kuat monster itu. Yang Chen dengan hati-hati menghabiskan hampir 1 tahun untuk maju 5 atau 6.000 mil lagi, dan akhirnya sampai pada posisi yang dekat dengan inti. Binatang buas di jalan sudah berada di tingkat ke-9 dari keabadian manusia, sangat dekat dengan tingkat keabadian bumi. Saat melewati binatang buas ini, Yang Chen hanya berjalan di atas tali dengan kepala di tangan. Gerakan kecil apapun bisa membawa bencana baginya. Binatang apapun, selama ia bersin, Yang Chen akan terluka atau bahkan menimbulkan konsekuensi yang lebih serius. Berdasarkan kondisi seperti itu, ketika Yang Chen menghindari binatang iblis yang melarikan diri, dia juga berhati-hati untuk tidak memancarkan aura apapun yang dapat membuat khawatir binatang buas ini, dan dia sangat berhati-hati. Hal yang aneh adalah Yang Chen telah melihat binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Yang Chen pada dasarnya telah melihat semua binatang iblis yang dibiarkan oleh binatang buas ini, tetapi sampai sekarang, Yang Chen belum melihat binatang dari tanaman merambat iblis, atau keberadaan tubuh induknya. Dia benar-benar tidak tahu dari mana tanaman merambat setan ini berasal. Harus diketahui bahwa lokasi pohon anggur terakhir yang di iblis adalah yang paling dekat dengan tepi binatang itu. Menurut pengalaman, tubuh induk dari pohon anggur yang di iblis itu jelas merupakan binatang yang sangat kuat. Sampai saat ini dia belum melihatnya, mungkinkah dia masih harus masuk lebih dalam? Pertanyaan ini telah melekat di benak Yang Chen dan masih melekat. Dia punya firasat bahwa tujuan utamanya mungkin terkait dengan tanaman merambat yang di iblis. Tidak ada bukti untuk firasat yang tidak beralasan, tetapi Yang Chen berpikir begitu. Meskipun dia tidak melihat hubungan apapun dengan tanaman merambat iblis di sepanjang jalan, kegelisahan di hati Yang Chen semakin kuat. Beberapa ratus mil ke depan, itu seharusnya menjadi pusat benua iblis, titik luar angkasa yang menghubungkan dua dunia. Energi iblis di area ini sudah sangat kaya. Jika bukan karena fakta bahwa Yang Chen hampir terpengaruh oleh energi iblis dari pedang terbang 9 meter, jika dia belum pernah mengalaminya sebelumnya, bahkan jika dia memiliki kondisi pikiran prinsip agung Golden Immortal, dia masih akan diserang oleh energi iblis dan memicu iblis batiniah. Pada jarak ini, persebaran binatang buas sudah sangat jarang, dan hanya ada 1 dalam 100 mil. Selain itu, tubuh binatang itu semakin kecil dan semakin kecil, menjadi seukuran binatang paling biasa, tetapi kekuatan mereka meningkat secara eksponensial. Semakin kecil tubuh binatang itu, semakin kuat mereka. Setelah dengan hati-hati melewati wilayah beberapa binatang tingkat abadi bumi, Yang Chen akhirnya sampai di bagian inti dari benua iblis. 100 mil ke depan, itu seharusnya menjadi lokasi titik koneksi ruang angkasa. Firasat Yang Chen akhirnya menjadi kenyataan. Setelah berjalan ke tempat yang masih lebih dari 10 mil jauhnya dari titik koneksi ruang angkasa, Yang Chen melihat sekilas sosok tanaman merambat iblis di area inti. Pohon anggur iblis dengan keliling hanya 1 mil berakar di tempat Yang Chen merasakan energi iblis terkuat, dengan kuat membungkus tempat itu. Semua demoniki tampaknya berasal dari tubuh demoni Fitvin. Setiap tanaman merambatnya dipadatkan dengan demoniki yang hampir nyata. Seperti ular hitam yang menakutkan, mereka sangat jahat. Chapter 1095. Pohon anggur yang dirasuki setan ini ratusan kali lebih kecil dari pohon anggur terkuat yang pernah dilihat Yang Chen. Entah itu tanaman merambat atau daunnya, terlihat mirip dengan tanaman merambat biasa. Ia tidak memiliki bentuk tubuh yang menakutkan, namun tingkat kekuatannya membuat yang sebelumnya terlihat seperti setitik debu. Yang dibunuh Yang Chen berada di luar ranah manusia abadi kelas 2. Yang Chen mengandalkan senjata sihir pelindungnya yang kuat dan api pembakaran surga Yin yang untuk menggilingnya sampai mati. Tapi sekarang pohon anggur iblis terakhir yang dilihat Yang Chen, dilihat dari penilaian visual Yang Chen, tanaman itu sudah memiliki basis budidaya bumi abadi kelas 2. Itu jauh lebih kuat dari master terkuat yang pernah dilihat Yang Chen di dunia.
Terus terang, jika pohon anggur yang paling dirasuki setan ini benar-benar menginginkannya, hanya pohon itu yang bisa membunuh semua makhluk di dunia fana ini. Bumi abadi tingkat kedua, yang merupakan dua alam besar yang lebih kuat dari tahap Dacheng, dan itu masih merupakan celah besar di luar alam. Guru yang baru saja melampaui kesengsaraan dan naik, telah mengalami transformasi kesengsaraan surgawi dan memasuki dunia spiritual, dan masih harus melalui transformasi dunia spiritual, hanyalah manusia abadi kelas 1. Melawan pohon anggur yang dirasuki setan ini, bahkan jika jumlah mereka berjumlah puluhan ribu, itu sama saja dengan mengirimkan makanan ke sana. Kesenjangan antara tahap Yuanying Tengah dan Bumi Abadi tingkat kedua tampaknya hanya menjadi perbedaan antara tahap Dacheng, manusia abadi, dan Bumi Abadi. Namun, hanya ada 3 alam besar antara kultivator Qi yang baru saja mulai berkultivasi dan tahap Yuanying, tahap dasar, tahap inti emas, dan tahap Yuanying. Namun, kesenjangan antara 3 alam besar ini tidak dapat diisi bahkan dengan nyawa jutaan orang. Titik koneksi spasial berada di bawah akar utama dari tanaman anggur yang paling di iblis ini, dan terjerat kuat oleh akar yang menyebar dari tanaman anggur yang di iblis ini. Ada aliran Qi iblis yang konstan dari titik koneksi spasial, yang diserap oleh tanaman anggur iblis terlebih dahulu, dan kemudian dilepaskan, menyerang seluruh benua iblis. Bagaimana Yang Chen harus menghadapi lawan yang begitu kuat? Jika dia ingin mendapatkan ide tentang titik koneksi spasial, dia harus menerobos perlindungan tanaman merambat yang paling di iblis ini dan memasuki akar utama. Seorang kultivator Nas Chen Soul tingkat menengah menantang Earth Immortal tahap kedua, hati Yang Chen langsung tenggelam ke dasar. Dia terlalu serakah. Dia rakus akan titik koneksi spasial itu. Dia benar-benar telah tiba di depan pria yang begitu menakutkan. Yang Chen hanya mengikuti kepadatan iblis Qi untuk menentukan arah. Divine Sense-nya dikelilingi oleh sejumlah besar manusia abadi kelas 7 ke atas, jadi dia tidak berani menjelajah kemanapun, karena takut memicu serangan balik dari binatang buas itu. Akibatnya, dia baru mengetahui keberadaan Demonifit Fin ketika dia mencapai posisi ini. Yang lebih menakutkan lagi adalah Ultimate Demonized Fin sepertinya telah menemukan sosok Yang Chen. 2 tanaman merambat hitam seperti 2 tentakel panjang, menjangkau ke arah Yang Chen. Tidak mungkin untuk bersembunyi. Di hadapan lawan yang begitu kuat, segala bentuk penyembunyian adalah sia-sia. Sehingga si Powering Jasper Cup tidak bisa berperan sebagai pelindung. Kesenjangan besar dalam basis budidaya membuat semua alat eksternal tampak sia-sia. Alasannya sangat sederhana, sama seperti beberapa pesawat siluman modern yang dapat menghindari pemindaian radar biasa, tetapi mereka tidak dapat menghindari radar aperture sintetis yang lebih kuat. Kesenjangan di dunia ini tidak dapat diatasi dalam hal apapun. Niat membunuh dari pedang pemenggalan abadi mungkin bisa menekan orang ini, tapi itu hanya sebuah kemungkinan. Ada kemungkinan lain, yaitu membuat marah Fin Ultimate Demonifit. Para penguasa alam abadi bumi tidak dapat dibandingkan dengan para penguasa di dunia fana ini. Jika orang ini marah, satu-satunya akibat adalah tidak ada tulang yang tersisa. Pada saat ini, Yang Chen memikirkan metode yang tak terhitung jumlahnya, senjata sihir yang tak terhitung jumlahnya, dan formasi yang tak terhitung jumlahnya dalam pikirannya, tetapi tidak satupun dari mereka dapat membantu Yang Chen keluar dari kesulitan saat ini. Cara yang paling mungkin adalah dengan menggunakan pesawat ulang-alik, dan dengan dukungan kekuatan spiritual berkelanjutan yang diberikan oleh Yang Chen, dia dapat dengan cepat melarikan diri dari area ini. Tetapi jika dia melarikan diri, dia pasti akan diserang oleh binatang buas itu. Selain itu, apakah dia bisa lolos dari Ultimate Demonifit Fin ini masih merupakan masalah lain. Dalam sekejap, kedua tanaman merambat itu sudah berguling ke sisi Yang Chen. Tepatnya, itu melilit 9 pedang terbang terpencil yang berpura-pura terjerat dengan energi iblis di luar tubuh Yang Chen. Kecepatan tanaman merambat tidak terbayangkan oleh Yang Chen. Dari sekadar melihat tanaman merambat berguling hingga benar-benar menggelindingkan tubuhnya, hanya butuh sekejap mata. Pikiran Yang Chen penuh dengan metode, tetapi sebelum dia dapat membuat keputusan, dia sudah terguling. Tanaman merambat dari gulungan 9 pedang terbang terpencil tidak langsung mencekik Yang Chen, tetapi berguling dengan lembut, yang membuat Yang Chen tertegun untuk sementara waktu. Yang Chen yakin bahwa tanaman merambat ini, yang tampaknya hanya setebal lengan, dapat dengan mudah memotong dirinya sendiri dan lonceng emas klan naga menjadi 2 bagian, dan itu masih dalam situasi di mana dia menggunakan pemurnian tubuh orang kuat turban kuning. Teknik yang ekstrim. Pada saat tanaman merambat melilitnya, Yang Chen bahkan merasa putus asa. Dalam kehidupan ini, meskipun ia jauh lebih sukses dibandingkan kehidupan sebelumnya setelah kelahirannya kembali, masih banyak keinginan yang belum terpenuhi, terutama soal menemukan orang Taitian untuk membalas dendam. Itu baru pada tahap tata letak. Jika dia mati sekarang, dia benar-benar tidak rela. Satu-satunya hal yang membahagiakan adalah gurunya tidak seperti di kehidupan sebelumnya, dan kakak perempuan seniornya juga sama. Sekte ini berkembang pesat dari hari ke hari dan tidak dimusnahkan. Terlebih lagi, dia cukup beruntung bisa menikahi peri plum dingin dan peri salju menari sebagai istrinya. Selain itu, sepertinya tidak ada lagi yang bisa membuat Yang Chen mati tanpa penyesalan. Suasana hati putus asa seperti ini didorong oleh energi iblis yang hampir besar di tengah benua. Seluruh orang memiliki semacam keputusasaan dan penyesalan yang ekstrim. Dia tidak bisa lagi membangkitkan semangat apapun. Kali ini, ledakan emosi itu bahkan lebih mengerikan dibandingkan gabungan waktu-waktu sebelumnya. Yang Chen hampir kehilangan kendali. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk dirasuki iblis. Dia diserang oleh energi iblis dan berubah menjadi Yang Chen yang sepenuhnya di iblis. Pada saat kritis, tubuh abadi yang disimpan di Istana Naga oleh Yang Chen di laut tanpa kembali tiba-tiba membuka matanya pada saat ini, tetapi hanya terbuka sesaat, dan kemudian segera menutup kembali, sekali lagi memulihkan keadaan seperti hibernat. Saat matanya terbuka dan tertutup, Yang Chen, yang hampir kehilangan akal sehatnya, tiba-tiba tampak disuntik dengan vitalitas.
Pikirannya pulih dalam sekejap, dan dia tiba-tiba menghentikan keputusasaannya. Pikirannya mulai melayang lagi, mencari peluang kecil untuk bertahan hidup yang mungkin tidak ada. Kinerja tanaman merambat yang tidak normal membuat Yang Chen segera menyadarinya. Dengan gerakan hatinya, pikirannya menjalin hubungan yang mendalam dengan semangat pedang terbang 9 meter. Pedang terbang 9 meter pada awalnya disempurnakan oleh Yang Chen sebagai senjata ajaib semu, jadi bukan hal yang aneh jika dia melakukan hal ini. Segera, Yang Chen terkejut menemukan ada emosi samar yang datang dari tanaman merambat. Emosi ini bukanlah kebencian dan pembunuhan, tapi kebaikan. Chapter 1096. Perasaan yang ditransmisikan oleh Demonize Fin membuat Yang Chen merasa sedikit bingung, tapi dia segera mengerti. Pedang terbang 9 meter pada dasarnya selalu menyerap ki iblis dari rotan iblis. Bahkan roh artefak pedang terbang adalah hantu dari rotan iblis. Karena mereka berdua berasal dari klan rotan iblis, wajar jika mereka merasa dekat satu sama lain. Yang Chen bahkan curiga bahwa Demonize Fin ini seharusnya menjadi induk dari Demonize Fin di luar. Wajar jika keturunan warisan asal memiliki rasa keakraban. Gerakan tanaman merambat selanjutnya mengkonfirmasi dugaan Yang Chen. Tanaman merambat yang membungkus pedang terbang 9 meter tidak mencekiknya terlalu keras, tetapi dengan lembut menggulung Yang Chen, yang terbungkus di dalamnya, dan kemudian perlahan menariknya kembali. Dari awal hingga sekarang, Yang Chen belum merasakan niat membunuh apapun. Sebaliknya, ada emosi yang mirip dengan kasih sayang seorang anak, yang membuat Yang Chen merasa sedikit tidak nyaman. Tanaman anggur iblis ini, yang telah diserang dan terkontaminasi oleh Demon Qi, masih mempertahankan kewarasannya. Mempertahankan emosinya. Segera, Yang Chen dan pedang terbang 9 meter dibawa kembali ke sisi orang tuanya oleh tanaman merambat setan. Ini bukanlah akhir. Akar utama di tengah tubuh orang tua tiba-tiba retak terbuka, dan tanaman merambat terus menyusut, membawa Yang Chen dan pedang terbang 9 meter langsung ke tubuh orang tua. Selanjutnya, mata Yang Chen menjadi gelap, dan dia tidak dapat melihat apapun lagi. Selain itu, ada lebih banyak serat misterius di tubuh Demonize Fin, dan efeknya bahkan lebih kuat. Bahkan kesadaran spiritual Yang Chen tidak dapat menembus banyak. Selain itu, dalam situasi ini, Yang Chen tidak berani dengan santai melepaskan kesadaran spiritualnya untuk memprovokasi Demonize Fin, jadi dia tidak berani menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menjelajah sesuka hati. Begitu Demonize Fin merasakan ada sesuatu yang tidak beres, Yang Chen bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, Yang Chen juga sangat senang karena dia telah menggunakan Demonize Fin sebagai intinya ketika dia menyempurnakan 9 kata pedang terbang. Dia bahkan telah menyempurnakan serat misterius itu. Niat awalnya adalah untuk meningkatkan kekuatan pedang terbang 9 meter, namun secara tidak sengaja, hal itu membuat pedang terbang 9 meter lebih mirip dengan tanaman anggur iblis. Karena itu, Demonize Ultimate Fin tidak dapat mendeteksi keberadaan Yang Chen di dalam pedang terbang 9 meter melalui seratnya. Jika tidak, mereka mungkin akan langsung berselisih. Yang Chen, bersama dengan pedang terbang 9 meter, dilepaskan oleh tanaman merambat dan jatuh ke dalam genangan cairan kental. Begitu dia menyentuh cairan itu, Yang Chen mengutuk dalam hati. Cairan ini benar-benar berbeda dari cairan hitam yang dikeluarkan oleh akar tanaman merambat iblis yang pernah dialami Yang Chen sebelumnya. Meskipun juga sangat beracun dan korosif, dibandingkan dengan cairan hitam yang pernah dia lihat sebelumnya, cairan itu pasti lebih mengerikan ratusan kali lipat. Debu terbang 9 meter pada awalnya berasal dari atribut bumi. Bumi melawan air, dan kedua sifat itu seperti langit dan bumi. Setelah disempurnakan dengan penambahan serat misterius, itu sudah sangat dekat dengan Demonize Fin. Cairan itu tidak mempengaruhinya sedikitpun. Tapi Yang Chen berada dalam bahaya. Ini ada di dalam tubuh Demonize Fin. Yang Chen bertekad untuk tidak menggunakan api pembakaran surga Yin Yang untuk melawannya. Namun, tubuh Yang Chen tidak memiliki ketahanan yang kuat terhadap korosi. Itu baik-baik saja untuk waktu yang singkat, tetapi begitu dia terkena cairan ini untuk waktu yang lama, bahkan jika dia tidak mati, dia akan melepaskan lapisan kulitnya. Terburu-buru, Yang Chen hampir bingung. Namun, Yang Chen segera memikirkan caranya. Karena pedang terbang 9 kata dapat menahannya, maka pedang terbang tanah hidup, yang juga memiliki atribut bumi, juga dapat melakukan hal yang sama. Bahkan pedang terbang mengandung tanah hidup, yang lebih mampu menahan serbuan cairan ini. Pedang terbang tanah hidup muncul diam-diam di samping Yang Chen, dan kemudian baja yang ditempa dengan baik itu tampak berubah menjadi jari yang lembut, membungkus Yang Chen. Harus dikatakan bahwa tanah hidup benar-benar pantas menjadi benda dewa atribut bumi yang legendaris. Saat bersentuhan dengan cairan hitam, tidak ada gerakan sama sekali. Seolah-olah cairan hitam itu adalah tetesan air biasa, dan sama sekali tidak terpengaruh. Untungnya, Li Cheng telah memberi Yang Chen 10 pon tanah hidup sebelumnya. Pada saat ini, Yang Chen dapat dengan mudah menahan invasi cairan hitam. Dia tidak tahu apakah ini benar-benar suatu kebetulan, atau pengaturan kehendak Tuhan. Hingga saat ini, Yang Chen masih dalam bahaya. Dia untuk sementara waktu mengatasi bahayanya dan belum mengganggu Demonize Fin. Dia hanya tidak tahu apa yang ingin dilakukan Demonize Fin dengan pedang terbang 9 kata di tubuhnya. Sementara dia bingung, Demonize Fin mulai bergerak. Cairan hitam yang baru saja meresap tiba-tiba sepertinya berada di bawah tekanan, dan dengan cepat mengalir ke bagian dalam pedang terbang 9 kata. Cairan hitam dengan cepat menempati ruang antara tubuh Yang Chen dan pedang terbang 9 kata dengan ki iblis yang gila. Yang Chen hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak, tapi dia masih menahannya. Cairan hitam terus mengalir masuk, dan untuk beberapa tujuan yang tidak diketahui, itu membuat pedang terbang 9 kata menjadi jauh lebih besar. Di dalam pedang terbang 9 kata, cairan hitam terus mengalir ke kiri dan ke kanan, seolah sedang mencari sesuatu. Itu sangat aneh.
Tabrakan cairan hitam tersebut sepertinya telah membangkitkan kewaspadaan dari Demonize Fin. Yang Chen tiba-tiba merasa khawatir. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Tiba-tiba ada kejernihan dalam benaknya. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, Yang Chen tiba-tiba mengeluarkan manik setan-setan terbesar dari tas Qiankunnya dan meletakkannya di sampingnya. Begitu manik iblis muncul, cairan hitam mengalir deras dan dengan cepat membungkus manik iblis. Konflik gila tadi sudah tidak ada lagi dan mereda. Hisapan kuat datang dari cairan hitam itu, seolah ingin menyedot semua esensi yang terkandung di dalam manik iblis. Namun, tidak peduli seberapa keras cairan hitam itu mencoba, ia tidak dapat memperoleh pengisian apapun dari manik iblis. Hisapan yang kuat bahkan mengejutkan Yang Chen, yang berada di sebelah manik iblis. Untungnya, itu hanya diarahkan pada Demonic Bat. Yang Chen dilindungi oleh Living Soul Flying Sword, jadi dia tidak mengalami kerusakan apapun. Setelah mencoba beberapa saat, cairan hitam itu akhirnya menghentikan usahanya yang sia-sia. Kemudian, sebelum Yang Chen menyadari apa yang terjadi, lebih banyak cairan hitam mengalir masuk. Pada saat yang sama, sebuah pemikiran yang tidak jelas datang dari Demonize Fin ke Nine Serenities Flying Sword. Arti dari transmisi itu sangat tidak jelas. Yang Chen, yang terhubung dengan pedang terbang 9 kata, hanya bisa menebak beberapa arti sederhana darinya. Terima, warisan, dan banyak lagi yang tidak dia mengerti. Apa yang terjadi selanjutnya di luar dugaan Yang Chen? Kekuatan spiritual yang sangat besar bercampur dengan aura iblis yang sangat kaya secara langsung menerobos lapisan luar pedang terbang 9 kata, lalu melewati cairan hitam dan dengan cepat memasuki manik iblis. Selain Yang Chen, manik iblis, yang sudah cukup besar untuk membuat Yang Chen terdiam, mulai tumbuh seperti balon tiup. Pada saat yang sama, aura iblis yang telah dimurnikan oleh Yang Chen juga menginfeksi manik iblis emas murni menjadi hitam murni lagi. Chapter 1097. Yang Chen tidak bisa melihatnya, tapi dia bisa merasakannya. Proses ini sungguh membuat Yang Chen merasa aneh. Baru sekarang dia samar-samar memahami apa yang disebut dengan penerimaan. Ternyata Ultimate Demonize Fin sedang mengolah Demonize Fin palsu yang ditiru oleh Nine Nether Flying Sword. Jadi, warisannya adalah membiarkan 9 Nether Flying Sword mewariskan ras Demonize Fin. Itu adalah arti harfiahnya, tetapi Yang Chen tidak dapat menebak maksud dari tanaman anggur iblis. Ngomong-ngomong, bukankah tanaman anggur iblis terhebat ini seharusnya adalah induk dari spesies tanaman anggur iblis? Mengapa ia menyerahkan tanggung jawab warisan kepada pedang terbang 9 Nether? Situasi seperti apa yang membuat Ultimate Demonize Fin membuat pilihan seperti itu? Yang Chen mau tidak mau mulai merenung. Jika itu dia, dalam keadaan apa dia akan mewariskan warisannya kepada keturunannya? Setelah memikirkannya, sepertinya hanya ada beberapa situasi. Entah dia akan melampaui kesengsaraan dan naik, atau dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk melakukannya. Baru setelah itu dia akan mempercayakannya kepada keturunannya. Tidak mungkin untuk mengatasi kesengsaraan dan naik. Dengan budidaya Earth Immortal tingkat 2, jika dia ingin melampaui kesengsaraan, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Di bawah invasi iblis Qi, tampaknya mustahil untuk melampaui kesengsaraan. Lalu dalam keadaan apa ia tidak memiliki kemampuan? Terluka parah, cacat, atau sekarat? Begitu spekulasi ini keluar dari pikiran Yang Chen, dia tidak bisa berhenti memikirkannya. Hisapan gila yang keluar dari cairan hitam tadi sepertinya ingin menyedot esensi manik iblis hingga bersih. Tapi dia tidak tahu mengapa itu tidak berhasil. Mengapa Ultimate Demonize Fin ingin menyedot keturunannya? Sepertinya tidak ada alasan lain selain menyelamatkan diri. Dengan kata lain, pohon anggur iblis terhebat ini jauh dari menakutkan seperti dugaan Yang Chen. Entah dia terluka parah, atau ada alasan lain atas kematiannya. Kemungkinannya sangat tinggi sehingga Yang Chen tidak bisa menahan kegembiraannya. Pada saat ini, dia dengan hati-hati merasakan situasi dari tanaman anggur iblis tertinggi melalui pedang terbang 9 Nether, dan dia sepertinya bisa secara samar-samar mendeteksi jejak Qi kematian yang tersembunyi dengan baik. Beberapa gumpalan deat Qi yang hampir tidak ada membuat Yang Chen semakin yakin bahwa Demonize Fin ini tidak akan berumur panjang. Dia tidak tahu perubahan apa yang telah terjadi yang menyebabkan tanaman merambat iblis yang begitu kuat yang menempati pintu keluar Qi iblis berada dalam situasi seperti itu. Tapi bagaimanapun juga, ini bermanfaat bagi Yang Chen. Sekarang, Yang Chen akhirnya mengetahui apa yang baru saja terjadi. Untuk beberapa alasan, Demonize Ultimate Fin ini berada di ambang kematian. Tiba-tiba menemukan keturunannya, dia segera menyedot keturunan tersebut ke dalam tubuhnya, mencoba menggunakan esensi kehidupan keturunan tersebut untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Namun, setelah menyadari bahwa usahanya sia-sia, Demonic Fin Ultimate Demonic Fin membuat keputusan tegas untuk mewariskan esensinya kepada generasi muda ini, sehingga memungkinkannya untuk mewariskan warisan Demonic Fin Rache atas namanya. Dengan demikian, ada proses pengisian manik iblis secara gila-gilaan. Memahami situasi di depannya, Yang Chen tidak tahu apakah dia harus senang karena dia sangat beruntung, atau haruskah dia takut bahwa dia hampir menjadi tonik untuk tanaman anggur iblis tertinggi. Satu-satunya hal yang bisa dia yakini adalah bahwa tampaknya menyempurnakan titik koneksi luar angkasa tempat Qi iblis meluap bukanlah sesuatu yang dibuat-buat, tetapi dalam jangkauan dan sangat mungkin untuk dicapai. Namun, situasi saat ini tidak tergantung pada keputusan Yang Chen. Semuanya berada di bawah kendali Demonic Fin Ultimate Demonic Fin. Yang Chen tidak tahu berapa lama proses ini akan berlangsung, tapi dia yakin untuk saat ini, dia seharusnya sangat aman di dalam tubuh Demonic Fin Ultimate Demonic Fin. Di luar tubuh Demonic Fin Ultimate Demonic Fin yang tidak dapat dilihat oleh Yang Chen, Demonic Fin Ultimate Demonic Fin yang telah terperangkap di wilayahnya sendiri benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tanaman merambat terbuka lebar dan terbentang dengan panik ke sekeliling.
Binatang-binatang buas yang berada tidak jauh dari tanaman anggur iblis tertinggi tanaman anggur iblis sepertinya sadar akan krisis yang akan datang. Mereka hendak bangun dan melarikan diri, tapi sudah terlambat. Tanaman merambat yang tumbuh seperti hantu telah menjerat binatang di sekitarnya dengan kecepatan kilat, dan mulai membunuh mereka dengan panik. Duri hitam yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari tanaman merambat dan menusuk jauh ke dalam binatang yang telah dibungkus. Meskipun mereka juga berada di tahap Earthen Immortal, masih ada kesenjangan yang cukup besar antara mereka dan monster Yao yang di iblis. Dengan demikian, mereka praktis tidak mampu melawan. Duri hitam itu seperti mulut penghisap darah yang tak terhitung jumlahnya, dengan gila-gilaan menyerap esensi kehidupan dari binatang buas ini dan terus-menerus mentransfernya ke tubuh utama Demonized Fin. Karena Ultimate Demonified Fin tidak dapat lagi menggunakan esensi kehidupan ini, mereka dipindahkan ke manik iblis di samping Yang Chen. Dalam waktu kurang dari 4 jam, Demonic Baleful Bat telah meluas hingga lebih dari 20 kaki, dan masih terus berkembang. Dalam radius beberapa ratus mil, hampir semua binatang dibunuh oleh tanaman merambat Demonized Fin. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus menyerap esensi dari binatang-binatang ini, terus-menerus mentransfer esensi ini ke tubuh induk. Kemudian, tubuh induk diisi ke dalam manik setan yang menyedihkan. Dalam keadaan seperti itu, Yang Chen tidak perlu melakukan hal lain. Selama dia menunggu dengan sabar, Demonic Fin Ultimate Demonified Fin akan menyuntikkan seluruh esensinya ke dalam Nine Nether Flying Sword palsu dan kemudian mati dengan sendirinya. Yang Chen hanya perlu melindungi dirinya agar tidak terluka oleh Demonic Ki dan cairan hitam. Situasi seperti itu benar-benar tidak dapat dibayangkan hingga sulit dipercaya. Siapa yang mengira pengalaman mendekati kematian akan berakhir seperti ini? Naik turunnya proses membuat masyarakat sulit percaya bahwa semua ini nyata dan bukan mimpi. Setelah memikirkannya, Yang Chen hanya bisa menghela nafas. Mungkin dia terlalu beruntung setelah kelahirannya kembali, sehingga hal seperti itu bisa terulang lagi. Bukan hanya pai emas, tapi kebetulan jatuh langsung ke mulut Yang Chen. Bahkan upaya mengambilnya disimpan untuk Yang Chen. Kalau begitu, apa yang membuat Yang Chen ragu? Jika dia tidak menerima anugerah surga, dia akan menanggung akibatnya. Dia segera mengendalikan pedang terbang 9 neter dan dengan panik menyerap energi iblis yang sangat kaya. Sambil menyerap energi iblis, Yang Chen menghela nafas indahnya hidup. Namun segera, Yang Chen menyadari bahwa dia sepertinya telah mengabaikan sesuatu dan hampir membiarkan banyak harta melewatinya. Cairan hitam yang sangat beracun dan sangat korosif ini juga merupakan sejenis bahan, dan merupakan bahan terbaik yang tidak dapat ditemukan oleh Yang Chen. Di antara pedang terbang 5 elemen besar Yin Yang, masih belum ada pedang terbang logam ke-8 dan pedang terbang air ke-9. Dia tidak tahu di mana menemukan bahan untuk menyempurnakan pedang terbang logam ke-8. Namun, bukankah cairan hitam ini merupakan bahan yang paling cocok untuk atribut air ke-9? Jika cairan hitam dimurnikan menjadi pedang terbang air ke-9, secara alami akan beracun dan korosif. Mimpi buruk macam apa yang akan terjadi? Chapter 1098. Semuanya harus menunggu sampai situasi saat ini selesai, jika tidak, Yang Chen tidak akan dapat mengambil tindakan apapun. Bahkan jika Ultimate Demonized Demon Fin terluka parah dan diambang kematian, ia masih merupakan Earth Immortal tingkat 2 sebelum mati. Membunuh Yang Chen dalam hitungan detik masih mudah. Unta kurus lebih besar dari kuda, hal ini ditentukan oleh alam. Jika dia benar-benar berpikir bahwa Ultimate Demonized Demon Fin sedang sekarat dan ingin menunjukkan keberaniannya, maka dia bodoh, dia pasti akan mati tanpa ada sisa yang tersisa. Sekarang sudah lebih baik, aman, dia tidak perlu mempertaruhkan nyawanya, dia hanya harus menunggu. Bahkan jika Yang Chen dan Ultimate Demonized Demon Fin berimbang, bukankah perlu waktu untuk membunuhnya? Lagi pula, itu hanya membuang-buang waktu, bagaimana tidak sia-sia. Cairan hitam ini dikeluarkan oleh Ultimate Demonized Demon Fin. Seharusnya ia mengalami energi iblis selama bertahun-tahun dan menyerap banyak racun. Kali ini terbentuk. Jika diuapkan oleh api, itu akan menjadi pemborosan sumber daya alam. Sedikit terkontaminasi dengan sedikit cairan hitam, jari-jari Yang Chen segera menjadi mati rasa. Harus diketahui bahwa tubuh Yang Chen adalah tubuh kuat yang telah mengembangkan teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning, namun dia tidak dapat menahan cairan hitam yang menakutkan ini. Jika itu adalah kultivator lain, itu pasti akan menjadi pukulan fatal. Blue Jade Blood Phantom Fin muncul diam-diam dan jatuh ke tangan Yang Chen, dengan cepat menyerap dan memurnikan gas beracun yang mempengaruhi lengan Yang Chen. Blue Jade Blood Phantom Fin yang asli mungkin tidak memiliki kemampuan pemurnian yang kuat, namun belum lama ini, Yang Chen memberi A.B. benih dari Demonized Demon Fin. Setelah diserap dan diintegrasikan oleh A.B., dia memiliki ketahanan tertentu terhadap jenis racun yang dikeluarkan dari akar Demonized Demon Fin. Yang Chen memiliki sedikit kontak dengan cairan hitam, ditambah kekuatan dan ketahanannya sendiri. Namun meski begitu, Blue Jade Blood Phantom Fin masih membutuhkan setengah dupa waktu untuk memurnikan gas beracun. Jika ada lebih banyak kontak, saya khawatir itu tidak akan mudah. Tampaknya perlindungan pedang terbang tanah pernapasan benar-benar merupakan jalan keluar yang secara tidak sengaja disiapkan Li Cheng untuk Yang Chen. Jika ada kesempatan di masa depan, dia pasti akan berterima kasih kepada saudara angkatnya ini. Namun, Yang Chen segera menjadi khawatir. Dia tidak tahu bagaimana cara memurnikan cairan hitam yang begitu menakutkan menjadi pedang terbang EX. Mengesampingkan yang lainnya, mengumpulkannya saja sudah cukup merepotkan. Tentu saja, ini hanya imajinasi, dan tidak mungkin untuk dipraktikkan. The Ultimate Demonified Fin masih dengan susah payah mengolah Demonified Fin palsu, Nine Nether Flying Sword, sehingga ia memiliki kekuatan untuk mewarisi kekuatannya. Saat ini, gangguan sekecil apapun bisa menimbulkan bencana. Jika bukan karena Ultimate Demonized Fin belum berkembang menjadi monster seperti iblis pohon tua dan Mubo, Yang Chen pasti sudah terekspos sekarang. Ngomong-ngomong,
Sungguh beruntung. Yang Chen tidak tahu berapa kali dia menggunakan kata keberuntungan untuk menghela nafas. Pada saat yang sama, dia juga mendesah bahwa kata berkah benar-benar merupakan senjata ajaib yang sangat diperlukan bagi para kultivator. Hal-hal di tubuh Yang Chen, salah satu dari mereka hampir memiliki hasil yang sangat berbeda. Harus dikatakan bahwa tanaman anggur iblis ini diatur oleh surga agar Yang Chen dapat ditundukkan. Berapa banyak esensi kehidupan dari Dewa Bumi yang tak terhitung jumlahnya dan binatang buas yang dekat dengan Dewa Bumi yang ditambahkan, Yang Chen tidak tahu dan tidak bisa menghitungnya. Mengesampingkan segalanya, hanya rencana Ultimate Demonic Fin untuk keturunannya yang membutuhkan waktu beberapa bulan untuk diserap. Mungkin Demonic Fin Ultimate Demonification memiliki tujuan lain, yaitu untuk memperkuat keturunannya sekaligus menghilangkan pesaing di sekitarnya. Naluri makhluk hidup secara tidak sadar akan menentukan pilihan. Titik keluar dari Devil Key menciptakan kekuatan terkuat dari Ultimate Demonic Fin, tetapi juga menciptakan banyak pesaing yang mengincarnya. Binatang buas lainnya terkontaminasi oleh Iblis Key, hanya menyisakan naluri bertahan hidup dan reproduksi, tetapi juga keinginan untuk bersaing mendapatkan sumber daya terbaik. Jika dia tidak membunuh semua binatang di sekitarnya, mustahil bagi pedang terbang 9 meter muda, yang telah menerima perhatian dari esensi hidupnya sendiri, untuk menahan pencekikan bersama dari binatang lainnya. The Ultimate Demonic Fin, pada saat-saat terakhir hidupnya, masih secara naluriah membersihkan lingkungan sekitar. Manik iblis di samping Yang Chen sudah berdiameter lebih dari selusin kaki, itu benar-benar bola iblis yang sangat besar. Tidak peduli bagaimana itu disebut manik iblis, itu tidak bisa mengubah ukuran bola besar itu. Berapa tahun budidaya yang bisa ditingkatkan dengan menelan manik iblis ini? Yang Chen tidak dapat menghitungnya. Mungkin, jika dia tidak mempertimbangkan peningkatan kondisi pikiran, manik iblis ini dapat secara langsung meningkatkan orang dari tahap pemurnian Ki ke tingkat abadi bumi. Namun, Yang Chen sangat skeptis tentang orang seperti apa yang bisa menelan manik iblis sebesar itu. Mungkin hanya binatang iblis raksasa yang mampu melakukannya. Tidak ada kultivator lain yang mampu melakukannya. Untuk apa manik iblis itu digunakan, Yang Chen belum memikirkannya untuk saat ini. Mungkin di masa depan, jika ada kesempatan, dia bisa memurnikan semua manik iblis di tangannya menjadi ramuan yang bisa meningkatkan budidaya para pembudidaya, itu akan menjadi pilihan terbaik untuk mempersiapkan sektenya sendiri. Tidak semua orang memiliki kualifikasi seperti Gao Yue, Gong Sunling, Si Sanshan, dan Sun Qingsui, dan tidak semua orang bisa seperti Yang Chen dan Li Cheng, yang dapat sepenuhnya berkultivasi hingga puncak tanpa bantuan benda luar. Bila diperlukan, beberapa ramuan yang dapat meningkatkan budidaya seseorang akan menjadi bantuan utama. Yang Chen bukanlah orang yang bertele-tele. Dia tidak bisa mengambil manik iblis sendiri, atau membiarkan istrinya mengambil manik iblis, tapi itu karena mereka tidak membutuhkannya. Namun bagi sebagian orang yang dekat dengannya namun tidak memiliki kualifikasi yang luar biasa, ia tidak keberatan menggunakan cara ini untuk meningkatkan kultivasinya. Jika budidayanya tidak cukup, dia akan mati sekarang, dan setelah mengambil manik iblis, budidayanya akan meningkat, dan umurnya akan meningkat, tetapi akan membutuhkan waktu lama untuk menghilangkan efek dari manik iblis. Di antara keduanya, Yang Chen tidak akan ragu memilih yang terakhir. The Ultimate Demonic Fin masih terus-menerus mengisi Life Essence, dan Devilish Bat semakin besar dan besar, tetapi kecepatannya telah sangat melambat. Dan Yang Chen juga merasakan ki kematian dari tanaman anggur iblis tertinggi melalui pedang terbang 9 kata. Itu adalah semacam depresi tanpa harapan, dan itu juga merupakan jejak dari seorang guru yang kuat yang perlahan berjalan menuju kematian. Yang Chen tidak tahu apa yang terjadi pada Ultimate Demonic Fin sebelum dia tiba, tetapi dia tidak bisa tidak mengatakan bahwa tidak peduli apa yang terjadi, Demonic Fin ini benar-benar mati dengan baik, mati dengan suara parau, kematian, dan ia mati pada saat yang tepat. Segalanya tampaknya sengaja diatur oleh surga, sepenuhnya untuk memenuhi tujuan Yang Chen. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa rangkaian perubahan ini menjadi kenyataan. Akhirnya, setelah bertahan selama beberapa bulan lagi, Ultimate Demonic Fin akhirnya membunuh binatang buas dalam jarak ratusan mil, menyerap semua esensi kehidupan mereka, dan menyuntikkan semuanya ke dalam tubuh pedang terbang 9 kata. Adapun Demonic Fin itu sendiri, akhirnya menjadi benda mati. Chapter 1099. Begitu aura Ultimate Demonic Fin menghilang, Yang Chen, yang telah menunggu selama beberapa bulan, akhirnya bisa memulai rencananya. Tugas terpenting saat ini, tentu saja, adalah mengumpulkan cairan hitam air ke-9 yang kuat. Pada awalnya, Yang Chen memurnikan beberapa botol batu giok besar, ingin menampung cairan hitam, tetapi begitu cairan hitam dituangkan, botol batu giok mengeluarkan suara korosi yang mendesis, dan segera menjadi berlubang. Dengan menggunakan ruang kebun obat yang kosong, ia mengirimkan tanah di sekitarnya bersama dengan cairan hitam, namun itu hanya bertahan beberapa hari, seluruh ruang kebun obat hancur, tidak dapat menahan korosi kuat dari cairan hitam. Dalam keputusasaan, Yang Chen pertama-tama harus menggunakan Life Soil Flying Sword untuk membentuk bola besar, membungkus semua cairan hitam, dan mengirimkannya ke dalam Merit Ring. Sekarang satu-satunya benda yang bisa menahan korosi dari cairan hitam itu sepertinya adalah Life Soil Flying Sword. Adapun untuk menyempurnakan pedang terbang air ke-9, dia hanya bisa menunggu sampai dia memikirkan cara di masa depan. Hal terpenting saat ini bukanlah menyempurnakan pedang terbang air ke-9, tetapi menyempurnakan titik koneksi spasial. Segera setelah Ultimate Demonic Fin mati, titik koneksi spasial yang tidak dapat ditemukan oleh Yang Chen dengan mudah ditemukan oleh Yang Chen. Itu tidak jauh dari lokasi Yang Chen saat ini, hanya saja lebih dalam di bawah tanah. Secara alami, Yang Chen tidak akan melepaskan hal-hal baik dari Ultimate Demonic Fin.
Terlepas dari hal lain, pertama-tama dia memasukkan seluruh tubuh Ultimate Demonized Fiend ke dalam tas Qiankun kosong, dan bersama dengan manik iblis yang besar, mereka dibungkus oleh 9 kata pedang terbang dan dimasukkan ke dalam tas Qiankun. Ki iblis di dalamnya sangat kaya sehingga hampir besar. Dia hanya bisa menunggu untuk memurnikannya di masa depan. Tugas mendesak sekarang adalah memperbaiki titik koneksi spasial terlebih dahulu, sementara tidak ada binatang buas di sekitar ratusan mil. Segala sesuatu di sekitarnya ditemukan setelah Yang Chen mengumpulkan tubuh Ultimate Demonized Fiend. Dia langsung terkejut, dan dengan cepat menebak apa yang terjadi. Ini adalah kesempatan langka. Jika Yang Chen tidak terburu-buru, binatang buas yang berada jauh akan menyadari situasi di sini. Begitu mereka bergegas untuk mengambil alih wilayah itu, bahkan 100 Yang Chen tidak akan cukup untuk membunuh mereka. Bahkan jika jaraknya ribuan mil, binatang yang paling lemah masihlah manusia abadi kelas 9. Itu lebih dari cukup untuk membunuh Yang Chen secara instan. Setelah memastikan lokasi titik koneksi spasial, Yang Chen menggunakan Earth Escape dan muncul di sebelah titik koneksi spasial. Titik koneksi spasial ini radiusnya sekitar 1 kaki. Hanya dengan berdiri di sampingnya, seseorang dapat merasakan fluktuasi spasial. Devil Ki yang seperti cairan memancar dari titik koneksi. Hanya dalam waktu singkat, ia telah menginfeksi seluruh lahan di sekitarnya. Ketika Demonifit Ultimate Fiend hadir, semua energi iblis pertama kali diserap oleh Demonifit Fiend sebelum dilepaskan. Sekarang setelah penghalang itu hilang, energi iblis dilepaskan lebih cepat. Selain itu, dengan tingkat energi iblis ini, bahkan Yang Chen pun memiliki ledakan dorongan emosional, hampir tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Di bawah kewaspadaan, Yang Chen harus mengeluarkan semua manik iblis, termasuk manik iblis terbesar yang baru saja dimasukkan ke dalam tas Qiankun, dan mendistribusikannya di sekitar titik koneksi spasial. Pada saat yang sama, beberapa bendera susunan bersarang yang telah disiapkan juga ditempatkan di sekitar oleh Yang Chen. Mereka disempurnakan oleh Yang Chen sebelum dia berangkat. Itu adalah susunan yang dia peroleh dari iblis-iblis tua itu. Setelah menambahkan beberapa efek penguatan, efek tersebut digunakan untuk melindungi energi iblis untuk sementara. Segera, Yang Chen melihat efeknya. Manik-manik iblis yang telah dimurnikan oleh Yang Chen langsung berubah menjadi hitam, dan kemudian mulai aktif menyerap energi iblis. Dengan manik terbesar di atasnya, energi iblis masih belum bisa segera dilepaskan. Array juga memainkan peran penuh. Ia dengan cepat menyerap energi iblis dan mengumpulkan sebagian besar energi iblis di antara bendera susunan. Untuk saat ini, itu tampak seperti adegan sebelum Ultimate Demonized Fiend mati. Agaknya, situasi ini bisa disembunyikan untuk sementara, tapi sangat mustahil untuk menyembunyikannya selamanya. Yang Chen tahu bahwa waktu sangat berharga, dia menahan ketidaknyamanan dari invasi energi iblis, dan meluncurkan metode budidaya pemurnian yang oleh Yang Chen disebut metode budidaya alam semesta rusak, dan mulai berpacu dengan waktu untuk menyempurnakan. Ukuran titik koneksi spasial ini jauh lebih kecil daripada pintu masuk ke platform pemenggalan abadi. Selain itu, tidak perlu menyempurnakannya dalam teknik hebat pembalikan mimpi, jadi itu jauh lebih mudah daripada menyempurnakan pintu masuk ke platform pemenggalan abadi. Hanya saja karena campur tangan energi iblis, proses pemurnian Yang Chen sedikit bergelombang dan sangat tidak lancar. Untungnya, yang dibutuhkan Yang Chen hanyalah pemurnian awal. Selama dia bisa membuat koneksi dengan titik koneksi spasial ini kapan saja dan di mana saja di masa depan, dia bisa memperbaikinya kapan saja. Tidak peduli betapa sulitnya prosesnya, setelah 4 bulan, Yang Chen masih berjuang untuk menyelesaikan langkah ini. Meskipun manik iblis menyerap dan menyaring sebagian besar energi iblis, masih ada lebih banyak energi iblis yang keluar. Situasi di sini pasti menimbulkan kecurigaan dari binatang buas di pinggiran. Namun, berdasarkan naluri bertahan hidup dan ketakutan terhadap yang kuat, monster-monster itu tidak berani memasuki area pusat. Hanya saja situasinya sudah diambang pecah, dan itu sangat berbahaya. Setelah pemurnian awal selesai, Yang Chen tidak lagi khawatir. Dia dengan cepat memasukkan semua manik iblis ke dalam tas Qiankun. Dia bahkan tidak repot-repot memeriksa apakah ada perubahan pada mereka. Dia langsung memanggil pesawat ulang-alik itu, lalu membungkusnya dengan pedang terbang 9 meter dan dengan cepat bergegas ke arah datangnya. Yang Chen tidak menyingkirkan bendera Array. Dia masih berharap mereka bisa bertahan lebih lama dan memberi Yang Chen lebih banyak kesempatan untuk melarikan diri. Namun, tanpa penyerapan manik iblis, energi iblisnya terlalu meluap. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, bendera Array tidak dapat lagi menopangnya dan meledak. Hampir pada saat bendera Array meledak, energi iblis menyembur keluar dan ratusan kali lebih kuat. Ini hanyalah ledakan energi iblis. Segera setelah bendera Array dipatahkan, energi iblis menyebar dengan kecepatan yang membuat orang tercengang. Bendera Array memberi sedikit waktu untuk Yang Chen. Pesawat ulang-alik Yang Chen sedikit lebih cepat. Tepat setelah bergegas ribuan mil jauhnya, energi iblis menyapu dengan kecepatan tinggi dan dengan cepat melampaui Yang Chen. Binatang buas yang tersisa di lingkaran terdalam telah lama menyadari kelainan energi iblis, tapi belum pernah ada perubahan drastis seperti hari ini. Ledakan energi iblis itu seperti sebuah sinyal. Binatang buas itu tidak lagi peduli dengan reproduksinya. Semuanya meraung dan bergegas ke pusat energi iblis. Semua binatang mulai berlari dengan liar menuju area tengah. Tidak peduli apa yang menghalanginya, mereka semua dihancurkan dengan cara yang paling biadab. Beberapa binatang iblis yang baru saja tumbuh dewasa bergegas keluar. Ketika mereka bertemu dengan binatang buas ini, mereka semua dihempaskan ke dalam tumpukan saus daging. Pesawat ulang-alik Yang Chen juga tidak peduli jika diekspos. Ia terbang langsung di langit. Di bawah energi iblis yang sedikit tipis, tidak ada binatang buas yang akan melihat ke arah Yang Chen. Semua orang bergegas ke tengah, sehingga Yang Chen beruntung bisa melarikan diri. Chapter 1100. Godaan Ki Iblis sebenarnya bukanlah hal yang sepele.
Yang Chen melihat di sepanjang jalan bahwa semua binatang sama bersemangatnya seolah-olah mereka telah meminum obat perangsang nafsu berahi. Mereka bahkan tidak peduli dengan rencana reproduksi dan berlari dengan liar menuju pusat. Beberapa jenis binatang iblis terbang telah memimpin dan bergegas ke garis depan. Yang Chen tidak peduli apa yang akan dilakukan binatang buas ini setelah mereka bergegas ke area pusat. Yang harus dia lakukan sekarang adalah melarikan diri dari daerah mematikan ini, lalu membawa keempat istrinya dan meninggalkan benua iblis secepat mungkin. Kelompok besar binatang yang berkembang biak ini bahkan mungkin akan memulai pertempuran sengit. Pada akhirnya, mereka akan memutuskan siapa di antara orang terkuat yang akan menjaga pusat tersebut. Kemudian, semua hewan yang berkembang biak akan dialokasikan tempat tinggalnya sesuai dengan kekuatannya. Harus diketahui bahwa semakin dekat ke pusat, semakin kuat ki iblisnya. Bagi binatang buas ini juga berarti lingkungan hidup yang lebih baik dan sumber daya ki iblis yang lebih banyak, dan itu juga berarti mereka dapat mereproduksi keturunan yang lebih kuat. Pertarungan ini pasti akan berlangsung lama, cukup baginya untuk membawa pergi keempat istrinya. Omong-omong, penyempurnaan awal titik koneksi luar angkasa berhasil, dan dia dapat menyempurnakannya kapan saja dan di mana saja di masa depan. Meninggalkan benua iblis adalah cara yang benar. Sekarang binatang buas ini berkelahi dan merebut, tidak ada yang tahu bahwa suatu hari setelah Yang Chen memurnikan ruang, mereka tidak akan mendapatkan jejak ki iblis, dan semuanya akan menjadi milik Yang Chen sendiri. Omong-omong, perjalanan Yang Chen ke pusat tersebut adalah panen yang bermanfaat yang bahkan tidak dia duga. Belum lagi yang lainnya, hanya manik iblis besar saja sudah cukup untuk menyebabkan kegilaan di Sekte Dao. Tidak ada waktu untuk mengatur semuanya, keselamatan adalah yang utama. Yang Chen mengemudikan pesawat ulang-alik dan menambahkan perisai piala Jasper penuangan laut di luar, dan dengan cepat bergegas keluar dari daerah yang padat penduduknya dengan binatang buas. Untungnya, semua perhatian binatang itu tertuju pada ki iblis, sehingga Yang Chen bisa bergegas keluar tanpa terpengaruh. Yang Chen telah pergi selama beberapa tahun, dan para wanita sebenarnya sedikit cemas. Di titik berkumpul paling sentral, mereka hanya bisa berkultivasi sambil menunggu dengan sabar, dan akhirnya menunggu kembalinya Yang Chen. Ayo pergi. Begitu Yang Chen melihat mereka, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hanya dengan satu kata, dia membawa keempat wanita itu dan pergi tanpa ragu-ragu. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menjelaskan apa yang terjadi. Keempat wanita itu dapat melihat keseriusan situasi dari wajah Yang Chen, jadi mereka bangkit dan pergi tanpa ragu-ragu. Inilah salah satu keuntungan menjadi seorang kultivator. Hampir semua barang miliknya bisa dibawa. Tidak perlu mengemasnya dan mereka cukup berbalik dan pergi. Semuanya, akan ada perubahan besar di tempat ini dalam waktu dekat. Pergilah jika bisa. Saat dia hendak pergi bersama keempat wanita itu, Yang Chen melihat beberapa petani yang masih melakukan bisnis atau beristirahat di tempat berkumpul. Terlepas dari identitas atau pendirian para kultivator ini, Yang Chen merasa perlu untuk mengingatkan mereka. Kalimat ini diucapkan tanpa kepala atau ekor, membuat semua orang bingung. Tapi Yang Chen tidak memberi kesempatan kepada orang-orang itu untuk menjelaskan. Dia langsung mengemudikan pesawat ulang-alik dan terbang cepat ke pinggiran terluar. Ketika dia tiba di titik berkumpul, tidak ada monster iblis yang dapat mengancam Yang Chen, jadi dia bisa menggunakan senjata sihir terbangnya tanpa khawatir. Yang Chen pergi dengan sangat bahagia, tetapi itu membuat sekelompok master yang sedang beristirahat di tempat berkumpul merasa tidak dapat dijelaskan. Mereka yang melakukan bisnis baik-baik saja. Mereka telah melihat Yang Chen sebelumnya dan mengetahui identitas Yang Chen. Sebagian besar yang lain tidak mengenal Yang Chen. Mereka datang ke sini untuk beristirahat. Kedua, mereka mendengar bahwa Grandmaster yang akan tinggal di sini, jadi mereka datang mencari Grandmaster yang untuk memurnikan manik iblis. Para kultivator yang mengenal Yang Chen segera menyadari bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Mereka segera mengemasi barang-barang mereka dan pergi tanpa ragu-ragu. Tindakan ini segera menyebabkan yang lain menjadi agak bingung. Seorang master menarik seorang pemilik toko yang hendak pergi, mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi, mengapa kamu ingin pergi? Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi Grandmaster yang berkata untuk segera pergi, lalu segera pergi. Pemilik toko tidak mau tinggal sebentar. Dia langsung menjatuhkan kalimat ini, lalu melepaskan diri dari lengan pria itu dan bergegas pergi. Grandmaster Yang, guru besar yang mana? Perkataan pemilik toko pun membuat beberapa orang di sekitarnya mengerutkan kening dan bertanya. Grandmaster yang mana? Anda datang ke sini untuk siapa? Seorang pemilik toko yang mengikuti di belakang tersenyum pahit dan tidak ragu-ragu mengeluarkan pedang terbangnya dan segera pergi, meninggalkan sekelompok besar master yang belum bereaksi sepenuhnya. Alkemis Grandmaster Yang. Kebanyakan orang mendengar kata-kata Grandmaster Yang dan tiba-tiba menjadi serius. Semua orang saling memandang untuk waktu yang lama, lalu sepertinya mereka tiba-tiba bereaksi dan segera bangkit dan pergi, tidak lagi mempedulikan hal lain. Bahkan Alkemis Grandmaster yang mengatakan bahwa dia ingin pergi, dan pemilik toko tidak ragu-ragu untuk meninggalkan industri tersebut. Apakah ini tidak cukup untuk menjelaskan masalahnya? Mereka yang bisa datang ke sini pasti adalah para master, dan mereka semua adalah master cerdas yang telah berpengalaman selama bertahun-tahun. Tak satu pun dari mereka yang bodoh. Ini adalah masalah hidup dan mati, lebih baik mempercayainya daripada tidak. Ayo pergi. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, tempat berkumpul segera menjadi bersih, dan tidak ada yang tinggal. Suamiku, apa yang terjadi? Setelah Yang Chen menemukan arah yang benar dan menyiapkan pesawat ulang-alik, dia duduk di pesawat ulang-alik. Gao Yue berdiri di belakang Yang Chen dan kemudian dengan lembut memijat Yang Chen. Gao Yue bertanya, dan tiga wanita lainnya tidak tinggal diam. Si Sanshan dengan cepat menyeduh sepoci teh untuk Yang Chen, lalu menuangkan secangkir dan mengirimkannya ke tangan Yang Chen. Sun Qingsui telah memanfaatkan pelukan Yang Chen, menunggu jawabannya. Saya telah menghilangkan pusat ki iblis.
Yang Chen tidak menyembunyikan apapun dari istrinya, ini mungkin menyebabkan perubahan besar, jadi lebih baik pergi lebih awal. Tanpa monster di inti beberapa ratus mil, memang benar bahwa monster lainnya akan dirombak, tapi karena spesiesnya berkurang banyak, dan tidak ada orang kuat seperti tanaman merambat iblis terhebat yang bisa menekannya, Ki Iblis, binatang yang tersisa pasti bisa mendapatkan lebih banyak Ki Iblis. Dalam waktu singkat, semua binatang akan memiliki kekuatan yang meroket. Konsekuensi dari meroketnya kekuatan binatang buas adalah kekuatan binatang iblis yang mereka hasilkan juga akan meroket. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi Yang Chen adalah orang yang paling jelas tentang betapa kayanya Ki Iblis dari titik meluapnya Ki Iblis. Saya khawatir binatang iblis di dekat titik berkumpul inti dapat meningkatkan setidaknya 2 alam kecil. Itu juga berarti bahwa binatang iblis yang awalnya hanya berada pada tahap akhir Dacheng dan tahap puncak Dacheng akan memiliki basis budidaya manusia abadi kelas 1 atau 2. Jika mereka tinggal di sana untuk berlatih, itu akan menjadi kematian langsung. Tidak semua orang memiliki kekuatan melebihi kelasnya seperti Yang Chen dan Li Cheng. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.